Oke ya, bersyukur kita boleh kembali mengikuti EBS, manusia dan malaikat. Kemarin kita belajar tentang manusia segambar dengan Allah, kemudian kita juga belajar menarik tentang malaikat. Hari ini kita belajar tentang iblis. Kenapa? Sebenarnya kita akan belajar tentang makhluk-makhluk yang diciptakan Tuhan. Gitu ya. Kalau manusia punya peran apa, malaikat kan kemarin kan rekan sekerja Allah, kalau manusia itu di bumi, kalau malaikat itu ada di surga gitu ya. Lalu gimana dengan iblis gitu ya? Kita akan belajar hari ini. Mari kita berdoa sebelum kita akan belajar firman Tuhan. Bapa di surga, kami serahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kami kembali belajar firman Tuhan dan kami semakin diperkuat iman kami, bahkan kami mengerti bahwa kami adalah manusia yang diciptakan Tuhan dengan begitu baik, sehingga kami juga bisa menjalani kehidupan kami dengan baik. Tuhan pimpin untuk EPS malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, hari ini kita belajar satu tema yang menarik gitu ya. Menarik dan agak serem gitu ya. Kalau ngomong iblis gitu ya. Kira-kira kadang kalau berbicara iblis gitu ya, kita sering dengar apa, ada kisah apa, mungkin Prisco lah boleh sharing, boleh cerita, boleh ya kira-kira kalau ngomong iblis apa sih yang mungkin pernah ngalami apa? Silakan. Iblis, ya itu aku masih bingung apakah iblis itu apakah iblis itu sama dengan hantu gitu. Kalau soal hantu gitu, pasti kan sering banyak orang-orang di sekitar kita itu secara aku tuh banyak yang itu percaya gitu. Hantu itu ya itu jadi pertanyaan. Soalnya aku juga pernah mungkin nggak lihat tapi benar-benar dengar, dan yang dengar bukan cuma aku tapi teman-teman sekelas aku bilang gitu, ada suara teriakan apa tuh duduk di bangku paling pojok gitu. Semua di situ ada suara teriakan kayak orang mengerang cewek gitu, teriak gitu. Aku Terus? langsung teman-teman saling lihat-lihatan gitu, tapi nggak berani ngomong gitu. Ya. Terus kamu mikirnya itu apa? Aku mikirnya itu hantu. Nah, hantu itu apa? Maksudnya itu Ya, sosok apa? mungkin itu ya roh orang-orang yang sudah meninggal itu Oh, kepercayaan. biasanya gitu ya. Orang nganggap kalau hantu itu ya, kayak penampakan orang-orang yang sudah meninggal loh. Makanya kalau di acara-acara TV itu bisa diajak ngomong, kamu meninggalnya kenapa, kamu orang mana gitu tuh. Ya, tanya-tanyain namanya gitu. Ya. Kayak gimana? Nah, oke, nanti kita akan coba bahas ini ya. Oke, kalau Boni gimana tentang iblis atau setan, apapun yang kepikir. Nah, ini mungkin aku mau tanya sih. Itu dari zaman dulu nenek moyang itu, santet-santet, dukun-dukun itu masih digunakan. Nah, setahu saya itu dukun santet itu kan kuasa iblis kan, kayak mereka tuh bisa mengendalikan sesuatu hal. Nah, itu berarti apakah benar ini asumsinya ini? Manusia bisa menggunakan kekuatan iblis. Kalau yang tadi tentang hantu penampakan, Boni pernah ngalami yang tadi Prisco cerita? Kalau hantu sih belum pernah sih. Belum pernah ya? Aku cuman pernah dengar ini sih, orang punya mata batin yang kelima itu hanya orang tertentu gitu. Wah, tambah iki ada lagi mata batin kelima gitu ya. Ya, nggak tahu itu masih apa, tapi aku belum pernah lihat. Oke. Berarti kan ini juga menarik ya, nggak semua kok bisa lihat kan gitu ya. Terus kalau Prisco tentang santet-santet gitu pernah tahu apa pernah ngalami ya enggak lah, jangan sampai ya. Tapi apa? Kalau kamu dengar santet itu gimana? Santet itu ya kekuatan roh jahat bro, mungkin. Dan ada ya, memang serem ya. Oke, ya wes kita coba pelan-pelan belajar. Nanti mungkin kalau ada waktu kita bisa ngobrol lagi gitu ya. Hari ini kita belajar tentang iblis. Sebetulnya satu hal yang mungkin lebih prinsip gitu ya. Tapi nanti nggak apa-apa. Kita lihat santet itu terus gimana, terus hantu yang penampakan itu gimana gitu ya. Nah, hari ini kita akan belajar. Kita tahu gitu ya, ketika ngomong kemarin malaikat kan itu roh kan. Dan di dalam roh, kalau kita di Alkitab kan selalu ada peperangan rohani kan. Jadi manusia itu yang di bumi, tapi ada peperangan rohani, ada peperangan di dunia roh. Nah, peperangannya antara siapa? Berarti kan ada yang jahat kan. Nah, kalau baik semua ya perang sama siapa? Malaikat. Kan maksudnya ada peperangan apa di dunia roh itu kan gitu ya. Nah, seringkali kalau kita lihat kenapa sih kita harus berpegang kepada firman Allah, Roh Kudus, dan kalau kita lihat peperangan senjata rohani itu kan, artinya mungkin kita harus mengakui gitu ya, bahwa memang ada yang jahat kan.
ada peperangan itu kan. Ada satu yang terus kita harus jaga, dan itu jelas ya, kita bahkan penguasa kerajaan angkasa kan gitu ya, sesuatu yang kekuatannya pun lebih kuat dari manusia kan. Makanya kemarin bilang manusia sama malaikat, malaikat beda, dia roh, tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Tentu si jahat ini juga. Makanya kan tadi kalau ngomong santet itu bisa dikirim kemana, terus tadi penampakan Prisco bisa suara, bisa mana kok nggak ada wujudnya, bisa banget gitu ya, karena dia memang berbeda dengan manusia, dia ada di dunia roh. Nah sekarang sebenarnya kalau kita coba lihat yang paling mendasar di dalam Alkitab gitu ya, ketika berbicara iblis itu pakai kata hasatan, satanas, ya ini bahasa Ibrani ini, makanya jadi satan kan gitu ya, jadi setan gitu ya. Dan itu kalau diterjemahkan artinya itu si musuh, lawan yang senantiasa berupaya menentang kehendak dan rencana Allah gitu ya. Jadi ini adalah si jahat yang di dalam peperangan di dunia roh, dia akan melawan Tuhan. Kalau Tuhan berkehendak, dia akan membuat kehendak Tuhan ini tidak jadi gitu ya. Kalau Tuhan punya rencana, dia akan membuat bagaimana rencana Tuhan ini digagalkan. Makanya kan kita ingat waktu iblis juga mencobai Yesus kan, supaya Yesus di awal pelayanannya kan semua diputar balik kan. Waktu Adam Hawa juga si ular itu datang kan juga memutar balik fakta itu kan. Makanya iblis adalah bapak dari pendusta kan. Jadi kan dia akan selalu membuat kita melawan Tuhan kalau kita ada di pihaknya iblis gitu ya. Kita akan ada menjadi musuhnya Tuhan. Nah sekarang kadang yang jadi pertanyaan, lalu mengapa ada iblis gitu ya? Nah dari mana? Nah ini yang memang kadang kita punya banyak keterbatasan untuk belajar tentang iblis gitu ya. Tentu saya selalu bilang kan kemarin coba waktu malaikat jelas. Kenapa info tentang malaikat ada tapi nggak banyak kisah lengkapnya kan? Karena Alkitab berbicara tentang manusia dan Tuhan yang mengasihi manusia kan. Pusatnya itu manusia dan Tuhan yang mengasihi manusia. Allah yang menciptakan manusia, lalu manusia jatuh dalam dosa, Yesus menebus. Jadi tentang Allah mengasihi manusia. Makanya info tentang malaikat dikit. Info tentang iblis juga sangat sedikit. Karena ini bukan kitab tentang Allah dan iblis, seperti itu kan kira-kira. Nah, lalu mengapa iblis itu ada gitu ya? Satu hal yang seringkali ditanyakan, iblis itu diciptakan oleh siapa? Loh, Tuhan menciptakan semuanya. Nah, tentu itu akan bertentangan dengan pertama, ketika di Kejadian 1 ayat 31 Tuhan ciptakan, dikatakan setelah selesai semua diciptakan, sungguh amat baik. Lalu kita tahu naturnya Tuhan itu seperti apa. Manusia segambar dan serupa dengan Allah aja memiliki naturnya Tuhan. Naturnya Tuhan itu kan maha kudus, maha kasih, maha yang baik, maha mulia. Tentu tidak akan menciptakan yang berlawanan kan. Bagaimana dia bisa menciptakan yang berlawanan? Sama ketika kita menjadi, kan kalau kita ada Roh Kudus, atau kita menjadi hamba dosa, kita hidup menjadi hamba kebenaran dosa, kita kalau berdosa, roh yang ada dalam kita membuat kita melakukan hal-hal yang jahat yang melawan Tuhan kan. Makanya kita harus percaya Roh Kudus supaya kita ada buah roh itu di dalam hidup kita. Artinya tidak mungkin ini tuh berjalan bersamaan. Lalu di dalam Alkitab memang ada tentang malaikat yang jahat gitu ya. Jadi kalau coba dilihat, loh, tidak mungkin, Tuhan tidak mungkin menciptakan yang jahat itu. Nah, lalu bagaimana mereka kok bisa ada? Nah, ini yang jadi pertanyaan gitu ya. Ini yang jadi satu hal yang sebetulnya ini juga cukup jelas ketika kita lihat di bagian firman Tuhan gitu ya. Jadi ada banyak, misalnya gambaran yang serem itu kan Wahyu 12 ayat 3 biasanya kan, lalu kelihatan pula di langit maka tampaklah suatu tanda yang lain di langit, dan dia adalah seekor naga merah padam yang besar berkepala 7 dan bertanduk 10, di atas kepalanya ada 7 mahkota. Jadi kan kayak ngeri gitu ya, akan menelan anaknya. Kan ini ada makhluk yang mengerikan, dan ini ada gitu ya. Apakah Tuhan menciptakan itu? Kalau iya, itu pun nanti akan ada di dalam penghukuman itu, dan ini dibuat kenapa kok seperti itu? Nah, kalau kita lihat lagi di Yudas 1 ayat 6, ini jelas gitu ya. Dan bahwa ia menahan malaikat-malaikat yang tidak taat pada batas kekuasaan mereka. Jadi ternyata di dalam Alkitab, meskipun kisahnya tidak banyak tentang malaikat dan iblis, tapi sangat jelas dikatakan ada malaikat yang tidak taat. Kenapa? Karena malaikat sama seperti manusia punya pribadi kan. Dia bisa punya kehendak kan. Ketika manusia jatuh dalam dosa, makanya logis kalau malaikat juga bisa jatuh kan.
logis kalau malaikat juga bisa melawan Tuhan. Nah, satu yang sering dipakai juga ayatnya itu yang di Yesaya dan Yesaya. Ketika saya bacakan yang Yesaya aja, ketika lihat ayat ini, kadang kita kan langsung menariknya, oh ya kan ada ayat tentang Lucifer gitu ya. Nah ayat ini kalau di versi bahasa Indonesia yang LAI, wah engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur putra fajar. Lalu kenapa kok bisa jadi Lucifer? Nah ini kan jatuh dari langit. Dan seringkali kita bilang, ya itu Lucifer, itu malaikat yang jatuh namanya itu. Di terjemahan King James dan bahasa Latin memang pakai kata Lucifer. Tapi di sini menggambarkan ada malaikat yang jatuh. Lalu penyebab kejatuhannya malaikat itu apa? Nah ini tadi juga sebetulnya sudah terjawab di Yuda 1 ayat 6. Inilah realitanya gitu ya. Ada manusia yang jatuh karena dia tidak taat. Dia melawan Tuhan. Dia sama seperti manusia yang pengen apa ya? Tidak mau menurut kepada apa yang menjadi kehendak Tuhan. Nah, lalu kalau kita lihat lagi tentang iblis, ya kita digambarkan dengan tunggal gitu ya. Jadi bukan jamak. Jadi menunjukkan ada malaikat yang jatuh dan itu digambarkan sebagai satu kekuasaan, satu pemimpin. Ada satu malaikat yang jatuh, yang kemudian akhirnya semua yang lain itu ikut untuk membuat manusia tidak hidup di dalam rencana Tuhan. Nah, kadang kita juga berpikir ini, yang tadi saya bilang, kenapa kok seolah-olah nggak jelas di Alkitab ya? Sekali lagi ini bukan kitab tentang iblis kan, tapi kemunculannya ada. Dan yang membuat manusia jatuh dalam dosa ya pertama kali muncul ular itu kan. Lalu iblis, kalau iblis bisa menggoda manusia, tentu sangat logis kalau iblis juga mengajak malaikat untuk berbuat dosa. Makanya tidak diciptakan oleh Tuhan, karena semua diciptakan dengan amat baik. Jadi kalau ada yang tanya gini, terus kapan kira-kira diciptakannya? Kira-kira, bukan diciptakan. Kapan malaikat itu jatuh gitu ya? Lalu jadi iblis. Ya berarti setelah diciptakan semua dengan sangat baik tadi kan. Setelah semua sangat baik, kejadian 1, lalu kejadian 3, itu kan kejatuhan manusia dalam dosa, ularnya sudah ada kan. Jadi kapan iblis itu jatuh ya? Kemungkinan ya diantara itu kan. Yang membuat dari awal akhirnya mengajak manusia untuk berbuat dosa. Jadi kalau kita lihat, naturnya sama seperti malaikat. Dia roh, pribadi, berpikir, berkehendak, tidak bergender, tidak berkembang biak, dan lebih hebat dari manusia. Ini yang perlu kita ingat ya. Tetapi ingat, tetap malaikat kalah sama Tuhan kan. Kepada kemahakuasaan dan kedaulatan Allah. Sama, iblis juga takluk oleh kemahakuasaan dan kedaulatan Tuhan. Makanya kadang kalau kita jadi anak Tuhan gitu ya, seharusnya kalau kita sudah percaya kepada Tuhan, kita nggak takut lagi. Harusnya, karena kan Tuhan kita lebih besar kan. Tapi kenapa kita takut? Karena sebagai manusia, memang dia lebih hebat dari kita gitu ya. Bisa membuat kita deg-degan juga kan. Bisa membuat kita khawatir juga. Kenapa? Ya tadi yang contoh Prisko bilang kan, ada suara-suara yang mengerikan kan gitu ya. Terus yang Boni bilang, santet itu kan lebih serem lagi kan. Tapi kita nggak takut oleh itu karena kemahakuasaan Tuhan. Lalu Yohanes 8 ayat 44 itu satu bagian yang jelas tentang iblis itu siapa gitu ya. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Jadi itulah naturnya iblis. Karakteristiknya dia akan membuat kita berdusta, melawan Tuhan. Makanya kalau digambarkan, berarti ini malaikat terang melawan malaikat jahat gitu ya. Jadi sama-sama malaikat, tapi yang seharusnya malaikat terang menjadi rekan sekerja Allah menjadi jahat. Sama kan, kalau manusia berarti apa? Anak terang kan, sama anak kegelapan kan. Jadi ini di surga dan di bumi sama, ada di dunia roh dan di dunia bumi ini sama. Ada pertentangan ini, moral dan amoral. Ada yang melawan Tuhan, ada yang ikut di dalam kehendak Tuhan. Karena itu jelas tujuan strategi iblis apa, selalu memutar balik itu kan. Mau menghancurkan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Menghalangi, menentang perwujudan kehendak Tuhan Allah di dalam dunia ini. Makanya kalau tadi, kok bisa ada penampakan?
Nah, sebenarnya hantu itu apakah penampakan dari roh-roh itu? Enggak. Ya, iblis bisa berwujud apapun, segala cara bisa dilakukan supaya kehendak Allah itu digagalkan gitu ya. Makanya kalau kita misalnya gini, yang sering lagi dibuat contoh itu kan, di gereja kok bisa ada setannya? Ya bisa banget, justru di gereja itu kan pekerjaan Tuhan yang harus digagalkan kan. Makanya kalau kita nggak hati-hati di gereja itu kita bisa diganggu kan. Bentuknya apa? Gereja ada yang wujudnya setan ada gitu ya, yang kayak penampakan-penampakan di gereja ada. Kadang alat musiknya main sendirilah atau apa ya. Ini sekarang Rizko Boni ada di gereja, jangan-jangan habis ini langsung takut kan gitu ya. Tapi ada juga yang nggak ada wujudnya, bisa dia membuat kita tidak fokus ketika kita dengar firman Tuhan, membuat memecah belah kita kan bisa kan, roh yang memecah belah, yang bukan mempersatukan jemaat, yang membuat kita terus berkonflik. Makanya kalau kita nggak hati-hati, dimanapun bisa. Tapi tadi kuasa Tuhan jauh lebih besar. Cuma strategi iblis ini bukan berarti kita sekarang gini, wah aku anak Tuhan kok, aku nggak takut gitu ya. Loh, ini musuh kita nggak main-main loh. Tadi ingat ya, dia kan beda dengan manusia kan. Dia sama kayak malaikat kan. Dia lebih kuat dari kita pasti. Bahkan dia tahu apa yang jadi rencana Tuhan yang akan diputar balik, ditipu daya itu kan. Ini lebih serem kan. Kalau musuhnya nggak tahu kan enak kan. Ini musuhnya tuh lebih pintar dari kita kan. Nah kalau kita enak-enakan, nah itu yang kita coba pikirkan. Ini nggak main-main gitu ya. Jadi iblis itu menginginkan manusia. Fokusnya tuh manusia kan. Kalau malaikat ya kemarin memang menjaga manusia meskipun tidak tiap orang dijaga satu-satu, tapi melindungi manusia kan. Tapi kalau iblis menginginkan supaya manusia ini ya ikut dia, membuat manusia itu ragu kan, membuat manusia itu curiga, membuat manusia itu ingin tahu tapi kayak akhirnya melawan Tuhan. Dan yang paling ngeri, dusta itu apa? Kebenaran itu tidak dinyatakan kan. Bagaimana sekarang hati kita, ini yang perlu kita evaluasi kan. Apakah betul sekarang kita yakin apa yang menjadi kehendak Tuhan? Apa ternyata kita dipenuhi keraguan? Apa ternyata pikiran kita yang sekarang dikuasai oleh iblis sehingga kita terus mempertanyakan gitu ya. Di mana penyertaan Tuhan? Kok aku harus alami ini terus? Hati-hati kalau kita terus bertanya itu. Kalau kita lupa bersyukur, mungkin kita juga. Karena apa? Iblis akan membuat kebenaran itu hilang. Mungkin kalau kadang pakai bahasa ini kan, dibutakan kan gitu ya. Kita nggak bisa melihat itu kan. Tapi setelah Tuhan mencelikkan mata kita, mata rohani kita baru bisa lihat itu dengan utuh dan wow, ternyata Tuhan itu baik ya. Pernah ya, pasti kalian pernah ngalami kayak kita dibutakan gitu ya. Kita lupa untuk melihat kasih dan penyertaan Tuhan itu. Lalu ngeri ya, kadang memang iblis akan pakai cara yang kejam. Kalau kita lihat Ayub itu kan kisahnya kan seperti itu kan. Kayak minta izin, lalu akhirnya dicobai sedemikian rupa. Mungkin kita akan alaminya seperti itu. Tapi buat apa? Untuk memurnikan iman kita. Supaya kita semakin bergantung kepada Tuhan. Jadi kalau sekarang kita merasa, ini apa ujian ini dari Tuhan ya, kok berat banget ya. Kok aku sering alami hal-hal yang seolah-olah di luar kemampuanku. Betul, mungkin ada iblis yang sedang berusaha membuat kita jauh dari Tuhan. Tapi kita akan bertahan kalau kita dekat dengan Tuhan. Kita percaya kepada Kristus. Kita membiarkan Roh Kudus yang menguasai hati kita. Makanya kita bisa mengalahkannya dengan iman gitu ya. Ayub tetap bertahan sampai akhir kan. Meskipun dia semua begitu berat, bahkan orang-orang di sekitarnya kadang juga seolah-olah tidak mendukung dia, tapi dia tidak pernah meninggalkan Tuhan. Lalu yang cukup ngeri ya, dia juga menyamar sebagai malaikat terang. Nah ini yang perlu kita pikirkan ya, kalau di Alkitab itu dia bisa jadi rasul palsu, memakai pekerja curang, memberitakan Injil palsu. Ini yang buat saya lebih hati-hati di zaman ini gitu ya. Kalau tadi yang kayak versi setan teriak-teriak itu mungkin kita ngusir selesai kan. Ya lebih ngeri ini musuh yang nggak kelihatan kan, betul ya. Musuh yang kayaknya baik, tapi ternyata dia itu nyamar. Nah ini yang kita perlu betul-betul waspada, betul-betul berhati-hati. Dan saya mungkin dalam konteks hidup kita, ini malah yang paling banyak, betul ya. Kalau yang tadi kan Boni aja kan sama kan, Boni nggak pernah lihat setan, saya juga nggak pernah lihat, Prisco juga nggak pernah lihat langsung. Berarti versi yang penampakan ya cuma mungkin di TV kita lihat kan gitu ya. Tapi yang versi menyamar, ini banyak kan. Kayak hamba Tuhan tapi yang dikhotbahkan bukan firman Tuhan misalnya. Betul kan? Ada orang-orang yang kita tahu dia bukan
memegang kebenaran Injil, tapi dia beritakan yang berbeda. 2 Korintus 11 ayat 14 itu tidak heran mereka berbuat, hal itu tidak usah mengherankan sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Maksudnya, kalau kamu ketemu rasul palsu, pekerja curang yang menyamar sebagai rasul Kristus, nggak usah bingung, mau iblis aja nyamar kok. Nah, kira-kira seperti itu ya. Nah, ini yang perlu hati-hati ya, supaya kita tidak tertipu oleh tipu muslihat iblis. Lalu, kan waktu iblis mencoba Yesus kan gagal kan. Tentu dia mengganti strategi. Dan kalau kita lihat iblis itu luar biasa, strateginya pinter banget ya. Dia langsung tuh gagal, makanya pakai orang-orang yang dekat dengan Yesus kan. Pakai murid-muridnya kan, untuk menggagalkan rencana Tuhan itu kan. Karena itu dia punya banyak cara, punya banyak strategi. Kalau kita nggak peka, ini ngeri ya, apa kata orang, ternyata itu juga bisa dipakai iblis kan. Jadi sebenarnya kalau ngomong kerja setan, kerja iblis itu bukan sekedar penampakan santet itu, enggak. Yang lebih serem kan yang malaikat terang, dan buat saya apa? Ini bagian ini kan. Kata orang. Mungkin gini, kita ditakut-takuti nggak takut-takut. Akhirnya dia kan pakai cara. Oke, tak pakai cara baik-baik aja, tak kasih kekayaan. Misalnya waktu Yesus dicobai kan gitu kan, dijanjikan macam-macam kan. Tak kasih kekuasaan. Harus hati-hati loh kalau kita perlu kepekaan. Kalau kita nggak merasa damai, jangan ambil itu kan gitu ya. Kalau itu membuat kita ternyata jauh dari Tuhan. Masih banyak strategi iblis yang lain. Tapi satu hal yang pasti kita bisa melawannya. 1 Petrus 5:9 bagian ayat 8-nya, iblis seperti singa yang mengaum-ngaum, di situ kita bisa lawan dengan iman. Di Yakobus kita lawan dengan kuasa Tuhan. Ini peperangan rohani gitu ya. Kita perlu kekuatan rohani. Dan semoga di dalam perjalanan iman kita gitu ya, iblis gak akan pernah berhenti ganggu kok. Dalam berbagai versi. Tapi semoga kita berjalan bersama dengan Tuhan. Kemenangan demi kemenangan kita dapatkan dari pengaruh si jahat di dalam perjalanan iman kita gitu ya. Semoga ini yang terus kita ingat, kita bisa menang kok gitu ya. Jangan takut, tapi harus sadar ini musuh yang harus kita hadapi. Musuh yang bahkan ada di dunia roh. Musuh yang bisa menjadi seperti apapun. Tujuannya cuma satu, menggagalkan rencana Tuhan dalam hidup kita gitu ya. Semoga kita tidak menjadi orang-orang yang terhilang gitu ya. Tapi kita mau terus berjuang, kita mau menjadi lebih baik. Dan satu berita yang pasti, kita harus pegang ingat, Yesus sudah menang. Kematiannya memusnahkan iblis. Dan secara status iblis sudah kalah. Tapi tinggal kayak dijedok kapan nanti waktu kedatangan Yesus yang kedua di akhir zaman, dia akan ada di neraka untuk selama-lamanya. Ini juga menjawab satu pertanyaan yang seringkali gini, ngeri ya neraka, nanti kita disiksa sama iblis. Iblisnya aja disiksa di neraka kok. Makanya jangan tertipu kan. Kadang ada yang jujur ya, kadang ada yang guyon. Gak apa-apa, aku kan temannya iblis, nanti aku di neraka. Loh, neraka itu bukan punyanya iblis. Itu tempat penghukuman yang iblis saja nanti akan dihukum gitu ya. Loh, ngeri kan. Jangan macam-macam loh. Ini tempat yang penghukuman untuk selamanya gitu ya. Iblis juga akan dihukum di sana. Tapi di dalam Kristus ada kemenangan gitu ya. Oke, sampai di sini. Mungkin boleh kasih respon singkat lah. Terakhir, Rizko Boni dengar ini mungkin boleh apa yang terlintas atau mungkin ya tanya, ini waktu terbatas tapi nggak apa-apa, apa yang terpikir terjawab nggak, mungkin apa, mungkin Rizko dulu boleh singkat. Ya, dari penjelasan tadi aku mikir bahwa keberadaan iblis, keberadaan itu benar-benar nyata gitu, dan tujuan utamanya itu ya sangat sangat berbahaya untuk menggagalkan rencana Tuhan dalam hidup kita. Itu kita itu harus lebih peka dengar suara Tuhan, jadi bisa membedakan mana yang dari iblis, mana yang enggak. Itu lebih berbahaya iblis yang enggak ada wujudnya daripada yang ada wujudnya tadi. Bahkan wujudnya baik ya bisa. Itu bahkan ada yang bilang ada hantu yang baik. Nah itu juga. Nah itu kan salah satu yang enggak benar. Ya itu salah satu trik iblis kayak gitu. Jadi kalau menurut aku iblis itu ya kita tidak boleh takut, juga tidak boleh meremehkan. Gitu. Betul. Dia lebih kuat dari kita, tapi dia kalah sama kuasa Kristus, kuasa Tuhan itu kalah. Tapi dia lebih kuat dari kita. Kalau kita jauh dari Tuhan, ya dia bisa masuk loh. Dia bisa mengganggu kita gitu ya. Oke. Terus kalau Boni ada komen singkat?
Ya, itu sih memang kalau kuasa iblis itu ada di mana-mana dan juga dekat kita, walaupun dia dalam bentuk penggambar Kristus atau mungkin misalnya dia malaikat yang seperti putih itu memang benar ada. Seperti kayak yang saya tahu tuh, contohnya saksi Yehova atau yang pernah dibahas itu juga kayak gereja Tuhan yang Maha Kuasa itu yang bilang ada Tuhan Yesus sudah lahir di Tiongkok sana, atau yang pernah aku dengar itu, dan ya pengabar-pengabar Injil yang mungkin agak aneh itu juga, mungkin saya rasa itu mungkin seperti itu. Ya, itu. Jadi ada banyak, ya memang ada banyak yang kadang mengajarkan yang berbeda, dan ya kita harus terus peka, karena yang kadang gini, kalau mungkin yang tadi disebut, oh itu salah, tapi kadang hati-hati juga yang kayaknya benar, ya bahkan mungkin ya, saya ngajar gini aja seharusnya kalian juga belajar kritis kan, kayak tadi Fisco betul peka kan. Setiap apa yang disampaikan tentu kita harus hati-hati kan, karena kita kadang nggak bisa bedakan. Makanya kan kadang kita perlu selalu, tadi saya belum, kesimpulannya apa, berarti belajar firman Tuhan baik-baik kan. Jadi ketika ada penyesat-penyesat, kita tahu mana yang benar kan. Firman Tuhan jangan pernah kita lupakan, itu yang paling penting ya. Terus penutup, jadi gini, kadang ada orang tanya, bisa nggak sih orang Kristen itu kerasukan gitu ya. Nah ini jawaban yang sederhananya gini, tadi kalau Kristus sudah mengalahkan iblis kan, kalau kita percaya Kristus, Roh Kudus ada di dalam diri kita, dia nggak bisa ngambil kita kok. Tapi yang ada dia mengganggu kita kan. Betul ya, jadi keyakinan kita anak Tuhan, kita nggak bisa lagi dikuasai oleh setan. Tapi dia akan terus berusaha menggagalkan, membuat kita itu jauh dari Tuhan. Karena itu jangan sia-siakan hidup kita di dalam Tuhan ya. Di dalam peperangan rohani ini sekarang kita sudah di jalan jalur yang benar. Kita sudah punya perlengkapan senjata rohaninya. Tinggal mau perang apa enggak. Yang terjadi kadang kita nggak perang, mengasihani diri kan. Aduh aku lemah, aku tuh pendosa. Nah, itu kan nggak perang-perang kan. Jadi kita sudah tinggal perang. Dan dia tidak mungkin bisa mengalahkan kita. Kalau kita terus di dalam kekuatan Tuhan itu kan. Nah itu yang kita perlu ingat ya. Jadi kita nggak akan kok diambil lagi. Anugerah keselamatan sudah diberikan, Kristus sudah mati di kayu salib, itu sudah jelas selesai kan gitu ya. Oke, kita akan berdoa untuk berapa pokok doa. Yang pertama, kita berdoa secara khusus untuk kerohanian jemaat ya. Jemaat ya gereja Elion Palma, jemaat semua gereja lain atau siapapun yang melihat YouTube ini, semoga kita terus diberikan kekuatan iman, kita terus belajar firman Tuhan dengan baik, supaya apa? Supaya kita hidup di dalam kehendak Tuhan, dan kita bisa melawan tipu daya iblis, kita bisa melawan di dalam peperangan rohani itu, penguasa kerajaan angkasa, kita bisa lawan itu gitu ya. Kita doakan untuk pertumbuhan iman kita. Kita bukan berdoa supaya iblis itu pergi, enggak. Tapi kita berdoa supaya kita tetap kuat dan kita bisa bertahan. Mari kita buka suara, kita berdoa untuk pokok doa ini. Bapa di surga, kami bersyukur kalau Kristus telah mengalahkan iblis, dan kami tahu ada kemenangan itu. Tapi kami tahu Tuhan, selama kami masih di dunia, kami masih ada di dalam peperangan rohani itu. Ada peperangan, ada iblis yang akan membuat kami jauh dari Tuhan. Biarlah satu hal yang kami bisa lakukan, kami mau dekat dengan Tuhan. Kami mau terus berelasi dengan Tuhan. Kami mau firman Tuhan terus menjadi pedang kami gunakan di dalam peperangan rohani itu. Bantu kami Tuhan supaya kami tidak kalah, kami tidak menyerah. Tuhan kuatkan iman seluruh jemaat. Semua orang yang melihat tayangan ini, Tuhan akan berkati mereka, kuatkan mereka. Dan kami diberikan keyakinan. Kami tidak bisa mengusir iblis. Kami tahu iblis akan terus menggoda kami dengan segala tipu dayanya. Tapi kami punya Tuhan. Kami kuat. Dan ketika kami bisa menang, kami akan melihat bagaimana Tuhan ada dan mengasihi kami. Terima kasih Bapak. Kita juga terus berdoa khususnya untuk gereja gitu ya. Di tengah masa yang belum mudah ini, ada yang online, onsite terbatas. Semoga kita tetap bisa bertumbuh imannya. Karena ini tantangan ya. Saya kira ini juga bisa jadi tempat iblis juga bisa masuk kan. Karena ketika kita mulai lemes, aku nggak suka ibadah online, aku nggak suka persekutuan online, kita doakan jemaat juga terus memiliki kerinduan untuk beribadah. Semua ibadah persekutuan, pembinaan seperti ini bisa diikuti oleh jemaat, supaya iman mereka bertumbuh. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berdoa juga di masa pandemi ini ada banyak keterbatasan untuk belajar firman Tuhan, untuk beribadah, bersekutu. Ada yang masih online, ada yang sudah onsite. Dalam segala keadaan ini, biarlah kami juga sungguh-sungguh bisa terus memiliki kerinduan untuk belajar. Semua acara yang diadakan oleh gereja, kami bisa
ikuti, dan kami juga bisa melihat ini penting untuk pertumbuhan iman kami. Kami mau tetap beribadah, kami mau tetap dekat dengan Tuhan. Tuhan yang mau terus pimpin, Tuhan yang mau terus tolong. Terima kasih Bapak. Bapak di surga, kami juga mau berdoa untuk setiap jemaat yang saat ini bergumul dengan kesehatan mereka, Tuhan yang mau sembuhkan sakit mereka. Kalau ada yang bergumul dengan masalah pekerjaan, Tuhan yang mau sertai, cukupkan setiap kebutuhan mereka. Kalau ada yang bergumul dengan masalah relasi, Tuhan juga yang mau pulihkan. Kami bersyukur Tuhan, hari ini kami diyakinkan ada kemenangan di dalam Kristus. Roh Kudus ada di dalam hati kami. Tidak ada lagi ketakutan. Tapi kami tahu perjalanan hidup kami belum selesai. Perjuangan demi perjuangan iman harus kami hadapi. Tapi bersama dengan Engkau, kemenangan demi kemenangan juga akan kami dapatkan. Biar kami terus dekat dengan Tuhan. Itu bagian terbaik dalam hidup kami. Biar kami terus tekun beribadah, kami terus tekun bersekutu, kami terus tekun belajar firman Tuhan. Terima kasih Bapak. Berkati kami semua, kuatkan kami semua, lindungi kami semua, jagai kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.